Kok jangan diusik. Anda Yesus ketika yang saya percaya. saudara, ketika Anda berbicara di hadapan khalayak banyak tentang sesuatu, Anda akan diminta pertanggungjawab. Misalnya nih, Pak Prabowo itu adalah Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Orang akan bertanya, dari mana Anda mengetahui itu? Harus Prabowo sendiri yang menjelaskan dirinya tentang itu. Ternyata tidak, Anda hanya menjual-jual namanya. Saya ini adalah pengikut Pak Prabowo. Dia itu adalah Tuhan yang nusul ke bumi ini menjadi Tuhan untuk menebus dosa-dosa orang Indonesia. Pak Prabowo sendiri ada nggak mengatakan itu? Nggak ada. Berarti kalau tidak ada, berarti Anda ini apa? Pembohong atau pendusta? Mana yang betul? Pembohong atau pendusta? Itu kan narasi abang, narasi yang abang bangun. Itu fakta. Kalau Yesus tidak pernah mengatakan itu, tapi Anda mengatakan itu seakan-akan Yesus yang mengatakan, berarti Anda adalah penyesat. Jadi kalau saya bilang saya mengimani Bunda Maria itu tidak fakta. Anda boleh mengimani, tapi pada prinsipnya ketika Anda mengatakan Anda mengimani anak Maria, harus Anda mengimani ucapan-ucapannya. Jangan ucapan Kristus palsu yang Anda imani. Loh, saya mengimani ucapan yang Kristus yang Mari kita buktikan dari tadi. Maria. Dari tadi saya ingin bukti kalau Anda percaya kepada dia, kenapa Anda menjadi Kristen? Sedangkan dia mengajarkan manusia untuk menjadi Yudaism yang taat. Kenapa Anda jadi Kristen? Kenapa Anda ke gereja? Kenapa Anda makan babi? Kenapa Anda tidak bersunat? Kenapa Anda ibadah minggu? Kenapa Anda percaya kepada Paulus? Siapa yang mengajarkan itu semua? Yesus kah? Kan bukan. Bang. Itulah bang. Jadi sekarang intinya bang, mau abang korek-korek pun istilahnya, mau abang korek-korek pun istilahnya sebuah narasi. Kalau kami umat Kristen, satu, percaya kepada Tuhan Yesus yang lahir dari Bunda Maria. Jadi itu nggak bisa diganggu-gugat bang. Iya. Jangan abang keberatan, jangan abang merasa keberatan kalau Saudara, umat Kristen percaya kepada Yesus yang lahir dari tidak keberatan. Bunda Maria. Saya tidak keberatan. Jadi abang tidak perlu di sana keberatan ya bang ya. Iya, saya tidak keberatan. Saudara, dan dengarkan kami saya. percaya kalau Yesus yang lahir dari Bunda Maria itu menebus dosa kami bang. Iya. Saya tidak keberatan. Saya tidak keberatan. Kalau merasa abang tidak dirugikan, saya tidak keberatan, abangku. Cuman bagi kami umat Islam, Anda semua ini adalah virus yang mematikan akal sehat. itu menurut abang. Itu keadaan. Tapi kami itu tahu fakta. iman kami sendiri, kami tahu bang. Itu fakta. Kami tahu sendiri Anda apa itu yang kami virus bagi kami. Anda itu saudara-saudara Nah, itu kan setan bagi yang Bang ingin Juba. menyesatkan umat Islam dengan itu kan cara bagi Bang Juba. membawa nama Yesus, tapi Yesus sendiri tidak mengenal kalian. Ya itu kan penilaian abang juga. Itu penilaian yang Jadi abang yang tahu keimanan kami. Op. Nah, ini dia. Inilah kelemahanmu Bang Juma. Padahal Abang Juma itu udah disanjung-sanjung loh. Masa cara ngomongnya kayak itulah gini? dia. Padahal Bang Juma itu udah disanjung banyak orang. Masa cara Anda dari tadi tidak pernah mampu menunjukkan data. Saya menunjukkan data. Kalau saya tunjukkan data, nanti pasti abang koreksi, abang bangun narasi untuk menjatuhkan saya lagi. Itu namanya diskusi, Bang. Daripada Anda berbicara segala sesuatu, tapi Anda tidak berdata, berarti Anda itu adalah sales apa? Tutup panci bocor. Intinya Anda gini, menjual produk, Anda menjajakan produk, di mana produk Anda sendiri Anda tidak tahu mereknya apa, terbuat dari apa, di mana dicetak, apa namanya. Anda sendiri yang menjelaskan sebuah produk yang Anda sendiri tidak ngerti. Gini loh, Bang. Gini apa lagi? Gak mungkin abang lebih yakin daripada keimanan kami sendiri, kan kami sendiri yang meyakini. Ya, Kami itu keyakinan saudara. Saya tidak ganggu keyakinan saudara. Silakan ke neraka, nggak ada yang larang Anda ke neraka, nggak ada. Saya hanya kemudian ingin data-data dari kepercayaan yang Anda jual di sini. Itu mana datanya?
Udah Ada. mulai marah Bang Juma, udah mulai marah Bang Juma. Iya. Udah mulai panas dia. Kok marah? Saya cuman minta data. Kalau merasa Mana tertekan, data kepercayaan yang pasti Anda timbul jual itu amarah mana, ini. kawan? Mana? Mana Biasanya data? kalau timbul amarah itu karena merasa tertekan itu Bang. Anda Jadi menekan selalu saya. aja, Bang. Anda Selalu menekan aja, saya, Bang. gitu maksudnya? Apa enggak kebalik? Saya Gini loh minta. Bang. Gimana? Gini loh Bang Juma. Hmm. Sekarang Eh. apapun yang kami imani, kalau selalu tidak mengganggu kepercayaan abang, ngapain abang ngusik? Tidak ada yang Ngapain mengusik, abang ini ngusik? diskusi. Agama Kristen Abang itu, ya, agama sesuai dengan Kristen. judul abang, Alteng adalah Mesias. Ya. Apa Kristen Mesias? Nah, Kenapa saya itu kan abang membawa sendiri yang buat. Kenapa Itu saya abang membawa tema ini, saudara? Karena Kristen itu adalah agama yang seperti penyakit menular. Kalau Kristen itu hanya dianut oleh Kristen saja, silakan aja. Masalahnya, agama Kristen itu disebarkan ke seluruh umat Islam dengan cara-cara licik, dengan cara-cara licik, cerdik. Ini terus Itu ajaran Kristen. Kalau ajaran Kristen itu selayaknya agama Hindu, Buddha, Yahudi yang tidak diajarkan kepada umat Islam, tak masalah. Masalahnya Kristen itu seperti penyakit rabies yang menular. Sehingga kami harus menghalau gerakan-gerakan virus rabies ini supaya tidak merebak kepada umat Islam. boleh nggak jangan email dulu? Nah, sampai situ paham. Makanya kalau saya ngomong, Anda juga jangan ngomong dong. Tabrakan. Ganti-gantian kita ngomong. Begitu saudara. Jadi kenapa kemudian kita membahas agama Anda? Karena agama Anda itu adalah produk barat yang dijual ke umat Islam dengan cara tepu-tepu. Contoh habis ini Anda ya. Contoh, Anda mengatakan Yesus Kristus itu yang Anda percayai, dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, menebus dosa manusia. Saya minta data dari Yesus, ada enggak? Anda tak sanggup membuktikan. Berarti Anda punya ajaran tidak bisa dibiarkan merebak masuk ke rumah-rumah Islam. Karena bahaya. Kenapa? Karena hanya tipu-tipu, ternyata enggak asli. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Sampai di sini paham? Paham? Tidak paham? Kenapa kami menghalau ajaran kalian supaya tidak dianut umat Islam? Karena agama kalian agama tipu-tipu. Paham sampai situ bang? Udah. Udah. Jawab. Nanti di mute lagi bang. Ya makanya kalau ngomong jangan juga ngomong. Silakan giliran Anda ngomong. Silakan, kebohongan dimulai. Silakan. Silakan berbohong bang. Silakan. Iya. Nah, gini loh Bang Juma. Iya. Jangan abang bilang kalau kami itu apa nih judul abang ini? Jangan abang menjatuhkan keimanan orang Kristen bang. Kok dijatuhkan? Saya menjelaskan kalau Kristen itu Mesias berdasarkan 1 Yohanes 2 nomor 20. Galatia 3 nomor 27, Kristen itu adalah Kristus. Galatia 4 nomor 7, Kristen itu adalah anak Tuhan. Ya, kan gini bang. Itu udah abang baca dalilnya kan? Iya iyalah. Udah ada tertulis. Iya, emang situ. Jadi Percaya tapi tidak ada dalil. Apa yang mau abang bantah dari sana? Saya mengatakan Kristen itu adalah Mesias. Saya tidak bantah, saya meluruskan, saya menyadarkan. Kristen, tahukah Anda kalau Anda itu sebenarnya adalah Mesias? Tapi dalam kurung palsu. Untuk apa abang bangun narasi kayak gitu tapi abang bantah juga? Lah, karena Kristen tidak sadar, mereka mengaku diri mereka itu adalah orang benar, sehingga mereka menginginkan umat Islam itu menjadi Kristen dengan cara menghalalkan segala cara. Oh, tidak bisa. Anda kepedean, Anda ngerti Bible. Kami Islam ini sebelum Anda datangi untuk Anda murtadkan, lebih dulu pelajari Bible daripada ente yang hanya modal congor, modal doktrin, modal dogma.
Sadar enggak saudara kalau anak Tuhan itu adalah Tuhan? Sadar enggak? Sadar enggak saudara kalau anak sapi itu adalah sapi, anak ayam adalah ayam, anak kambing adalah kambing, anak Tuhan adalah. Makanya saya bilang narasi itu Makanya nggak nyambung, kan nggak nyambung. Narasi Narasinya abang saya buat sendiri. iramanya Kalau abang seperti samakan apa, ke sana, Anda menanggapinya nggak sesuai, nggak nyambung kita bang. Begini loh Bang Jimmy. Begini loh Bang Nah, Jimmy. begini Kalau abang aja bawa ke terus. sana, anak ayam adalah ayam, Ah, anak sapi bebek adalah sapi. itu tidak ada yang bisa membantah Bang. Ah, kalau Itu anak tidak Tuhan ada yang adalah, bisa membantah itu. kalau anak Tuhan adalah, Ya jangan samakan hewan sama jangan manusia. samakan. Apa bedanya? Orang Kristen itu tidak lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Betul nggak? Kalau Kristen ini bukan hamba Tuhan. Oh Bang Juma. Kok jadinya gitu? Di dalam Boleh saya kitab bicara? saudara Galatia 4 nomor 7, Kristen bukan hamba Tuhan, tetapi anak Tuhan. Betul? Hanya ada dua. Hanya Memang ada betul dua. anak. Memang betul anak Tuhan, tapi bukan Oke. menjadi Tuhan. Loh, Memang kami anak kalau Tuhan, Anda tapi bukan Tuhan, kenapa Anda nggak menghambakan diri kepada Tuhan? Karena hanya iblis yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Siapa yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Iblis kan? Nah, Kristen ini tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Kenapa? Karena Kristen mengaku diri mereka itu adalah Tuhan, anak Tuhan, pewaris katanya. Nah, itu kan Abang Juma sendiri yang ngomong kan. Itu dalil di dalam Bible saudara, bukan saya. Saya berbicara berdasarkan dalil, Bung. Saya nggak berani berbicara tentang kekristenan kalau saya tidak berdasarkan dalil. Selamat malam. Ya, itu dalil saudara. Kristen ini adalah anak-anak Tuhan. Sehingga Kristen bukan lagi hamba Tuhan. Kalau bukan hamba Tuhan apa namanya? Intinya itulah dari Bang Juma. Nah, itu. Kalau Kristus Hanya kalau ada Yesus dua. Kristus dari Hanya Bunda ada Maria, dua. itu yang kami- Hanya ada dua makhluk di atas muka bumi ini yang tidak menyembah Tuhan. Kristen dan iblis. Tuhan yang mana dulu tuh? Bang? Pencipta langit dan bumi, enggak usah sibuk-sibuk. Tuhan yang mana dulu? Emang Tuhan mana yang Anda sembah? Ada? Ada Tuhan yang Anda sembah? Ada? Kami penyembah Tuhan pencipta alam semesta. Mana buktinya kalau Anda adalah hamba Tuhan? Mana? Buktikan ke saya. Bukankah di dalam surat Paulus kalian bukan lagi hamba Tuhan? Kalau tidak gini Bang, kalau tidak ada ajaran-ajaran di dalam kalau tidak ada ajaran-ajaran di dalam agama kami demikian Bang. Iya, ajaran apa? Ajaran siapa? Kami tidak mungkin berbuat Iya, kebaikan. ajaran siapa? Ajaran siapa yang mengajarkan Anda untuk tidak menjadi hamba Tuhan tapi menjadi anak Tuhan? Itu ajaran siapa? Sekarang saya tanya dulu, ajaran yang bagus itu datang dari iblis atau datang dari Tuhan? Datang dari iblis. Itu Ya, ajaran itu dari dalam iblis. agama, mungkin itu dalam agama kalian Bang. Kalau dalam agama kalian enggak tunggu ajaran dulu. baik itu datang dari Tuhan Bang. Oke, sekarang yang Anda katakan ajaran baik itu adalah yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Itu baik. Walah. Walah. Tidak menghambakan diri kepada Tuhan itu katakan baik. Itu. Coba Anda baca. Kenapa abang bilang tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Kalau saya tidak Karena menghambakan Anda diri bukan kepada hamba Tuhan, lagi. Hei saudara, Galatia 5 nomor 1. Kristus telah membebaskan Kristen dari aturan dan memerdekakan Kristen dari kuk penghambaan. Anda ini lucu karena Anda tidak tahu dalil, saya lebih tahu dalil. Lucunya itu di situ. Makanya fungsi diskusi ini dibangun supaya menyadarkan Kristen yang so tahu tentang kekristenan tapi buta tentang Bible. Galatia 4 nomor 7, Kristen itu bukan lagi hamba. Kalau bukan hamba apa namanya?
Karena hanya ada dua, hamba Tuhan atau Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan maka dia jatuhnya hamba. Kalau dia hamba berarti dia bukan Tuhan. Nah, Kristen ini bukan hamba. Berarti Kristen ini adalah Tuhan, Paman. adalah Tuhan, tapi palsu. Selamat malam. Boleh saya minta waktu untuk menjelaskan? Iya, silakan. Selamat malam juga untuk Bunda Rahma. Salam bertemu lagi. Jadi begini Bang Juma, mungkin saya bisa bantu teman saya di sebelah untuk menjawab. Jadi Silakan. apa yang ditanyakan oleh Bang Juma ini, begini, kalau kita pengertian secara harafiah, Bang Juma ini kan mengartikan secara harafiah, arti macam hamba ya, jadi seorang hamba, anak Tuhan berarti. Begini, maksudnya kita menjadi hamba Tuhan itu adalah mencontohi apa yang menjadi teladan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Jadi hamba dalam pengertian di sini bahwa bukan hamba yang jadi pesuruh atau jadi budak, itu berbeda. Jadi Apa hubungannya, ajaran kita tunduk dan taat terhadap ajaran itu menjadi bagaimana kita mengimplementasikan ajaran itu dalam kehidupan berbangsa. Apa ngomong apa Anda ini? Yang Ngomong apa? Saudara, Anda ngomong apa? Percuma kita ngomong Pak, nggak bakalan ditanggapi juga. Halo. Justru saya mau menanggapi makanya. Di Kristen saudara, ini namanya siapa sih? Saudara, di Kristen One itu respect. ya, di Kristen itu Bang, itu sudah dibebaskan dari kuk penghambaan, tidak lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Itu konsep di dalam agama saudara. Jangan Anda ingkari Tidak ada itu. seperti itu tidak ada seperti itu. Penghambaan dalam pengertian sini, hamba Tuhan itu berbeda dari apa yang Abang Juma bicarakan di sini. Loh, bagaimana ceritanya Di mana sedang itu di ayat di mana itu? Galatia 4 Bebas nomor dari- 7, coba Anda baca. Galatia 4 nomor 7. Coba Anda baca, jangan saya yang baca Itu deh. ya. Iya, keren. Lanjut, Maki. 4 itu, jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Nah, Anda hamba atau bukan? Jadi begini, dalam pengertian sini ketika kita kalau begini, Yesus menyebut dia sebagai hamba. Nah, ya Yesus jelas hamba begini, Tuhan. bagaimana- Kristen ini yang saya maksud. Kalau Yesus itu jelas makanya hamba sekarang Tuhan. saya menjelaskan bagaimana bahwa Ya, Kristen silakan. ini harus menteladani apa yang Siapa? Yesus saja mau menyatakan diri bahwa saya ini Yesus itu hamba Tuhan. Apa?